Seleksi cukup mudah ya. Kita bisa menseleksi objek dengan memilih select box ini ya. Misalnya area yang akan atau objek yang akan kita seleksi kamera dan cube. Maka kita tinggal seleksi aja seperti ini. Klik kiri, tahan dan kita lepas. Nah, begitu juga misalnya kita akan menseleksi light lampu dengan cube, maka tahan, klik kiri dan kita lepas. Maka kita dapat menseleksi objek yang kita suka atau semuanya yang akan kita seleksi. Kalau kita ingin menseleksi semua objek, bisa kita gunakan A ya, atau kalau kita ingin membatalkannya Alt A, atau juga kita select box misalnya, kita klik di area kosong maka dia unselect ya, seleksinya dibatalkan. Seleksi ini ada shortcutnya juga ya. Nah, namanya shortcutnya itu B ya. Kalau kita klik B maka muncul dia ya, B. Nah, muncul select boxnya. Nah, kelebihan menggunakan B, kalau kita di area ini kita tidak bisa menggunakan select box ya, seperti ini, tidak ada toolnya, maka kita bisa menggunakan B. Nah ya, seperti itu. Jadi di tempat lain B itu bermanfaat untuk kita menseleksi sekaligus semua. Kita juga dapat menggunakan menu select ya untuk menseleksi sebuah objek. Ini ada di sini all untuk A, dan di sebelah kanannya menu ada shortcutnya ya. None itu berarti artinya kita membatalkan seleksi semua atau Alt A. Nah, juga ada invert ya, Control I. Itu seleksi kebalikannya gitu ya. Lalu ini box select ya. Lalu ada circle select ya. Nah, ini circle select ini berfungsi area tertentu ya. Kita misalnya menggunakan circle select atau shortcutnya C ya. Jadi kita tekan C, maka dia muncul circle select. Jadi kita tinggal, dia seperti brush dia fungsinya. Nah gitu ya. Nah, ini akan sangat, circle select ini akan sangat bermanfaat jika kita menseleksi objek pada edit mode ya. Artinya objek yang lebih kompleks itu akan memudahkan kita menggunakan circle select. Dan area circle ini bisa kita gunakan scroll ya. Scroll mouse-nya dimajukan atau dimundurkan ya untuk membesar area select. Nah, misalnya kalau kita untuk membatalkan, maka kita klik kanan, kita klik, maka hasil seleksinya dibatalkan. Nah, kita coba dengan seleksi areanya yang luas. Nah, ini bisa sekali seleksi dia terpilih gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu fungsi dari circle select. Nah, lalu kita lihat lagi ada Control I ya. Ini contoh ya, invert. Nah, misalnya saya akan membuat sebuah cube lagi ya. Buat sebuah cube. Nah, kita akan menseleksi cube di dalam cube ini gitu ya. Nah, pertama saya kecilkan dulu cube-nya. Nah, ini ya. Karena ini kan sudah ada dua cube ya. Nah, ini kita ingin menseleksi ini di dalamnya, gimana caranya? Ya. Nah, kita bisa menggunakan wireframe ya, mode wireframe viewport shading. Nah, maka kita bisa klik di sini dan kita bisa menseleksi cube yang di dalam ini. Atau kita bisa menggunakan, kalau tadi ada Ctrl I ya. Nah, saya mau menseleksi luarnya ini, maka kita gunakan Ctrl I. Ya, berarti semua yang tidak terseleksi selain ini terseleksi kalau kita gunakan Ctrl I ya. Nah, misalnya kita seleksi ini, mau kita seleksi dalam menggunakan Ctrl I, bisa saja sih, tapi yang lainnya juga terbawa seperti ini. Sekarang kita akan mencoba memindahkan sebuah objek. Ya, kita kembali ke quick menu di sebelah kiri ini. Nah, di sini ada move untuk memindahkan objek ya. Jadi kita klik dulu move-nya ke kiri, lalu kita klik objeknya, maka di sini muncul gizmo ya, atau alat bantu yang menunjukkan arah sumbu kemana kita akan menggerakkan objek. Misalnya kita akan menggerakkan objek ini ke sumbu Z ya. Nah, ini bisa kita dekatkan area kursor ke sumbu Z ya, maka dia akan terlihat lebih terang ya, birunya lebih terang. Nah, artinya ini bisa kita geser ke arah sumbu
Z ya, Ctrl Z. Lalu begitu juga yang sumbu Y ya, sama dengan yang sumbu X juga. Kalau kita ingin menggerakkan secara bebas gitu ya, tanpa sesuai dengan arah, berarti kita klik kiri saja area dekat sini. Nah, ya, jadi ini bebas. Dan ada hotkey ya atau shortcut yang untuk perpindahan ini ya, yaitu G ya. Misalnya kita akan memindahkan ya seperti tadi, pindah bebas, maka kita gunakan G, maka dia akan berpindah dengan bebas. Lalu kalau kita akan menggerakkan atau memindahkan terhadap sumbu Y, misalnya posisi kita sedang di select box ya, kita bisa juga langsung memindahkan G, Y ya, maka dia G, Y ya, maka dia bisa kita pindahkan secara bebas ya, atau G aja gitu ya, atau GX tanpa kita harus mengklik ini gitu ya. Nah, tapi kalau mengklik ini juga ya itu terserah pilihan ya, mana yang lebih mudah dan lebih nyaman kita gunakan. Lalu selanjutnya kita ke quick menu lagi, ada rotate. Ya, ini sama ya rotate ya. Rotate kalau misalnya kita klik di sini dia akan berputar bebas ya. Dia mengikuti pointer atau multi pointer mouse ya yang kita arahkan. Nah, atau kita mau dia berputar sesuai dengan sumbu, misalnya sumbu X, berarti kita tinggal dekatkan ke sumbu X ya, maka dia berputar searah dengan sumbu X. Atau dengan sumbu Y ya, saya klik kanan supaya dia kembali ke semula, atau dengan sumbu Z ya. Nah, ini sama juga ya, ada shortcutnya atau hotkey-nya menggunakan shortcut atau hotkey R ya, atau R. Kita mau rotate terhadap sumbu X, berarti RX. Kita mau rotate terhadap sumbu Y, RY. Kita mau rotate terhadap sumbu Z, RZ. Kita beranjak ke quick menu selanjutnya, scale ya. Scale ini juga sama ya. Kalau kita klik saja langsung di sini, lalu kita klik di area ini, nah dia akan scale secara sama ya ke segala arah, ke sumbu X, Y, dan Z ya. Tapi kalau kita ingin memperbesar terhadap sumbu Z saja, nah kita bisa tarik ini ya. Terhadap sumbu Y saja kita tarik, tanpa sumbu X saja kita bisa tarik ya. Jadi jadilah sebuah objek papan atau apapun itu ya. Balok misalnya, kita buat balok ya. Itu menggunakan scale ya. Jadi sangat mudah. Ya, sekarang kita coba kembali lagi ke quick menu ya. Tadi belum kita sempat jelaskan fungsi dari 3D cursor. Jadi 3D cursor ini bisa sebagai alat bantu yang sangat bermanfaat gitu ya. Misal kita ingin memindahkan ya, salah satu yang paling mudah ya, kita ingin memindahkan sebuah objek di tempat lain. Saya ingin memindahkan objek ini ke titik ini ya. Kita tinggal klik 3D cursornya pindah ke sini. Lalu kita akan pindahkan dengan menggunakan Shift S ya. Nah, di sini ada pilihan. Ini selection, ini kursor. Jadi kita gunakan selection to cursor. Maka dia pindah. Nah, sesuai dengan 3D cursor kan, kalau diklik kiri terserah ya. Di mana saja dia akan mengikuti ya 3D cursor ini. Di samping itu juga 3D cursor ini bisa sebagai pusat. Misalnya sebagai pivot point ya. Nah, misalnya kalau posisi sekarang ini saya taruh 3D cursor di sini, kita mau lakukan rotasi misalnya ya. Nah, 3D cursor di sini, kita lakukan rotasi. Objek tidak bisa ya. Tidak bisa lakukan rotasi. Ya, dia akan rotasinya di sini ya, karena pivot point-nya merupakan median point. Kita bisa pindah pivot point-nya ke 3D cursor. Pivot point-nya ke 3D cursor. Maka rotasinya di sini. Ya. Lalu kita bisa ya, itu salah satunya ya. Jadi fungsinya saya pindahkan 3D cursornya ke sini ya. Lalu
saya akan rotate, maka dia kemari. Ya. Itu fungsi tree cursor. Oh ya, misalnya kita akan menggerakkan objek tapi sesuai sumbu Z, sementara posisi si cube-nya itu sudah misalnya seperti ini ya. Nah, kita mau mengarahkan dia searah dengan permukaan atasnya atau bawahnya ini ya, sejajar dia. Nah, ini kita bisa ke eh, global ya, transformation orientation, kita rubah dari global menjadi lokal. Nah, jadi kita bisa menggerakkan dia atau memindahkan dia sesuai dengan arah kemiringan ya. Nah, bisa juga shortcutnya kalau misalnya dia tidak mau sesuai dengan arah kemiringan, kita bisa kembali lagi ke global, atau kita bisa menggunakan shortcutnya itu misalnya kan untuk memindahkan itu G ya, G Z ya, karena sumbu Z, tapi kita klik dua kali ya, G Z Z. Nah, jadi dia akan sesuai ini juga ya, jadi lokal walaupun posisinya masih global. Kira-kira seperti itu.